kita harus mengikuti ajakan-ajaran, contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kita semuanya mengharapkan ridho Allah, cinta Allah. Karena ada di dalam Al-Quran itu. Allah menyatakan, in kuntum tuhibbun Allah. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, Rasulullah. Kalau kita ingin mengharapkan cinta Allah, mengharapkan ridha Allah, ikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau kita telah mengikuti ajaran dan ajakan baginda Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan memberikan cintanya, memberikan ridhonya kepada kita semuanya, orang-orang yang mengikuti ajaran dan ajakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, manakala kita ingin memasuki surganya Allah, mendambakan kasih dan cinta Allah, tidak gratis, tidak cuma-cuma. Cari cinta Allah, cari ridha Allah dengan mengikuti ajakan, ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kalau tidak itu Pak, mimpi. Tidak akan pernah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, man aktsara alayya sholatan. Yang ketiga adalah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari yauma la dzilla illa dzilluh. Itu adalah mereka orang-orang yang banyak bersolawat kepadaku. Nah, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah, bersolawat kepada baginda Rasulullah, sebagai rasa mahabbah dan cinta kita kepada beliau, satu kali kita bersolawat kepada Rasulullah, beliau bersolawat kepada kita 10 kali. Oh, untungnya 90%, Pak. Kita kan biasanya orang dagang. Pengen capek mengharapkan surga. Pengen capek mengharapkan pahala. Kalau nggak ada imbalan gitu Pak, kalau tidak diimingin-imingin gitu kita susah Pak, males. Innal insana kana zoluman jahula. Manusia itu kan zolim, bodoh. Gitu ya Pak ya. Manusia, kebanyakan manusia sifatnya itu begitu. Kalau tidak diiming-imingin, males. Maka kata Rasulullah, barang siapa orang-orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah, baginda Rasulullah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang ditempatkan di dalam kubur baginda Rasulullah, di dalam kubur baginda Rasulullah. Yang Allah berikan kekuasaan kepadanya mendengar seluruh apa yang disampaikan kepada baginda Rasulullah. Maka ketika seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat itu menyampaikan kepada baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah bersolawat kepada Nabi, kepada umatnya. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, aktsiru as-salatu alayya. Perbanyaklah kata Rasulullah, solawat kalian kepadaku. Wa thamratuhu, buah daripada solawat yang kita bacakan kepada baginda Rasulullah adalah al-wusulu ilal jannah, sampainya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, kenikmatan, kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita agar kita mampu melakukan dan melaksanakan apa yang telah dicontohkan, apa yang telah diajarkan kepada kita semuanya dari baginda Rasulullah SAW, yang pada akhirnya kita semuanya menjadi barisan, golongan, kelompok orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, sehingga kita akan hidup berdampingan dengan Rasulullah di dalam surganya nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih